jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen beristirahat di kamar ditemani Chai Er. Tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. "Kapten, apakah kamu sudah bangun?" Dari luar, suara Sima Xian, dan Long Hao Chen segera mengangkat kepalanya, menulis beberapa kata lagi di punggung Chai Er. Meskipun tidak mau, Chai Er akhirnya melepaskannya. Tetapi bertentangan dengan harapannya, dia terus memeluknya, membawanya ke pintu masuk. Perasaan sedih Chai Er akhirnya melemah setelah mengeluarkan semuanya. Masih sedikit gemetar, wajahnya terkubur di dada Long Hao Chen. Dia tidak mau membiarkan orang lain melihat wajahnya yang menangis. Long Hao Chen membuka pintu, segera melihat kepala botak bersih itu. Melihat Long Hao Chen, Sima Xian langsung sangat bersuka cita. Lengannya bersiap untuk memeluknya, tetapi begitu dia melihat Chai Er di pelukannya, pikiran ini segera menghilang dari kepalanya. Karena malu, dia menarik tangannya. "Bos, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Apa pil obat itu punya efek samping?" Dan ketika Long Hao Chen telah memerintahkan pasukan pemburu iblis kelas 22 untuk tidak meminum pil penambah spiritual bersama, mereka segera menebak bahwa beberapa masalah muncul saat pil diminum. Inilah yang paling membuat mereka khawatir. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, memberikan jawaban, "Saya baik-baik saja. Hanya saja tubuh saya masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Saluran energi saya telah meledak dari energi spiritual yang berlebihan, tetapi kerusakannya sudah diperbaiki. Ini akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari lagi." Long Hao Chen tersenyum, tapi ada sedikit masalah dengan pilnya. Meski bukan masalah yang terlalu besar, pil-pil itu tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun di langkah kelima. Katakan ini pada Kapten Luxi nanti. Jika dia ingin menggunakan pil penambah spiritual Siam, dia harus menunggu setidaknya sampai dia mencapai langkah ke-6, dan kemudian meminumnya bersama dengan pil energi besar. Yang terbaik adalah menggunakannya setelah mencapai langkah ke-7. Pil penambah spiritual Siam sangat tirani, dan ini membuatnya sangat sulit untuk mengontrol energi spiritual yang diberikan oleh orang lain. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. "Kali ini, jika bukan karena bantuan pil penambah spiritual Siam, saya khawatir kami tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Iblis bulan memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga kami tidak mungkin melawannya dengan kekuatan kami saat ini." Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengingat Yue Ye dan pengalamannya di Istana Bulan. Kali ini, mereka hanya bertemu dengan iblis bulan muda. Tetapi di Istana Bulan, ada banyak yang lebih kuat, termasuk Dewa Iblis Bulan. Untuk iblis bulan biasa menjadi begitu kuat, tingkat apa yang akan dicapai oleh Dewa Iblis kedua dari 72? Agares Dewa Iblis Bulan, ekspresi Long Hao Chen menjadi lebih fokus. Terlepas dari usianya saat ini, mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya bisa dilakukan melalui kerja keras. Tapi dia tidak puas dari ini. Inilah yang membuatnya berbeda dari yang lain, karena dia adalah orang yang bergerak maju apapun yang terjadi. "Sima, apakah kamu punya alasan untuk mencariku?" Long Hao Chen sedang menghibur Chai Er sekarang, dan karenanya tidak benar-benar ingin terus mengobrol dengan Sima Xian. Terlebih lagi, sekarang setelah pertempuran berakhir, dia juga ingin beristirahat. Sima Xian menjawab dengan cepat, "Iya Ketua Ksatria Suci, ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingin Anda menghadiri pertemuan jika Anda bangun." "Pertemuan apa?" Long Hao Chen menatap Sima Xian dengan bingung. Sima Xian mengangkat bahu sebagai jawaban, "Aku juga tidak tahu tentang itu. Dia ingin Anda pergi ke majelis umum kuil imam. Anda bisa langsung menuju ke sana. Kamu harus membawa serta wakil kapten." Long Hao Chen menganggukkan kepalanya, menjawab, "Dimengerti. Aku akan masuk sebentar." Karena dia sebelumnya berkultivasi, dia hanya mengenakan pakaian dalam. Sima Xian menatap Long Hao Chen, sebelum melirik Chai Er, mengungkapkan senyum,
Oh, aku mengerti bos, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan ini, dia lari dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen, yang merasa sangat tidak berdaya, menutup pintu di belakangnya. Pada saat ini, suasana di markas kuil pendeta sangat ramai, dan orang-orang masuk dan keluar dalam arus yang tak ada habisnya. Dari pakaian mereka, sepertinya orang-orang dari keenam kuil hadir. Tempat ini sudah tidak hanya menjadi markas kuil imam lagi, tetapi juga menjadi istana kantor sementara, di mana setiap urusan resmi ditangani. Dengan cepat, Long Hao Chen menemukan lokasi majelis umum, di mana dua penjaga berdiri di pintu masuknya. Siapa kamu? Ini adalah majelis umum. Anda tidak diizinkan untuk lebih dekat saat para pemimpin menghadiri pertemuan di dalam. Long Hao Chen menjawab dengan sangat sopan, "Nama saya Long Hao Chen, Kepala Ksatria Suci Han Qian memanggil saya untuk menghadiri pertemuan ini." Long Hao Chen mendengar nama ini, kedua penjaga itu serentak terguncang. Saling bertukar pandang satu sama lain, mereka dengan jelas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penjaga di sebelah kanan berteriak, apakah kamu benar-benar Long Hao Chen, pahlawan yang menyelamatkan ribuan prajurit kita?" Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak pantas disebut pahlawan, tapi aku Long Hao Chen." Penjaga di sebelah kanan langsung tampak tidak yakin, "Itu tidak mungkin, ini pasti salah. Berapa umurmu? Bisakah dia benar-benar menjadi pahlawan yang menghentikan musuh pada langkah ke-8? Berhentilah berpura-pura." Saat dia mengatakan ini, penjaga itu melangkah maju, segera meraih bahu Long Hao Chen. Alasan mengapa dia menentukan bahwa Long Hao Chen berbohong adalah sederhana. Siapa Long Hao Chen ini di hati mereka? Dia adalah pemimpin pasukan pemburu iblis yang memimpin pasukan mereka selama penyerangan, dan pahlawan yang menghentikan serangan iblis bulan pada langkah ke-8, untuk dapat melawan kekuatan besar dari langkah ke-8, bahkan dengan bantuan timnya, dia setidaknya harus berada di langkah ke-6 kultivasi. Tapi anak muda ini di depan mata mereka, bahkan tidak terlihat 20 tahun, karena terburu-buru, Long Hao Chen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Melihat niat agresif pihak lain terhadapnya, Long Hao Chen merasa tidak puas, tanpa sadar mundur selangkah, dia mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan tangan kanan penjaga. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan memindahkan Chai Er ke samping, untuk menghindari membiarkan dia terpengaruh oleh serangan lawan. Setelah kedua tangan bersentuhan, penjaga itu bereaksi dengan cepat, berusaha meraih pergelangan tangan Long Hao Chen, tapi saat ini, cahaya terang tiba-tiba menyinari tangan kiri Long Hao Chen. Dalam kilatan cahaya terang ini, pergelangan tangan Long Hao Chen bergetar dengan aneh, dan penjaga itu segera merasakan kejutan besar seolah-olah dia tersengat listrik. Tertegun, dia mundur sebagai tanggapan. Selama masa perang itu, bahkan dua penjaga yang ditugaskan sementara adalah prajurit dari langkah ke-5. Tapi Long Hao Chen menangani penjaga ini dengan satu tangan, menyebabkan ekspresi wajah mereka segera berubah. Tanpa menyerang lagi, penjaga yang sebelumnya menanyakan Long Hao Chen berteriak, "Apakah kamu benar-benar Long Hao Chen? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, bisakah Anda mengizinkan kami memeriksa lencana Anda?" Long Hao Chen menjawab dengan enggan, "Bukankah lebih baik jika Anda menanyakan ini sebelumnya, dan menyerahkan lencananya?" Kali ini, ekspresi kedua penjaga itu benar-benar berubah dan terutama orang yang bereaksi pertama terlihat malu. Melangkah ke depan, dia dengan hormat, mengembalikan lencana itu ke Long Hao Chen. "Silakan masuk, Kapten Long." Kedua penjaga menyingkir, mengundang Long Hao Chen dan Chai Er untuk memasuki majelis umum. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 30, dan Long Hao Chen segera mendekati Han Qian, menemukan dengan takjub bahkan dengan statusnya, Han Qian hanya duduk di samping, baik di kursi utama, maupun di peringkat kedua. Di kursi utama adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan gaun putih. Panggilannya tidak dapat diketahui hanya dari ini, tetapi hanya dengan duduk dengan tenang di sana, dia secara alami muncul sebagai pusat dari seluruh pertemuan. Bahkan jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Kadang-kadang, semua orang menatap dengan hormat ke arahnya. Mungkinkah orang ini menjadi salah satu orang suci senior dari kuil imam? Long Hao Chen diam-diam sampai pada kepercayaan ini. Chai Er dan dia masih jauh dari peron. Saat dia masih berpikir keras, sebuah suara datang dari arah peron. Long Hao Chen bergegas keluar dengan Chai Er dari belakang layar, dan meskipun mereka masih jauh, dia masih membuat salam dari jauh. "Long Hao Chen, Kapten dari kelas umum ke-21 Iblis Hun Squad melaporkan, Senior Ketua Satria Suci memanggil saya untuk menghadiri konferensi ini."
Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk tetua berambut putih itu. Tanpa diragukan lagi, orang-orang itu adalah petinggi kota Pegunungan Selatan. Masing-masing dari mereka memberikan pandangan yang berbeda terhadap Long Hao Chen, beberapa berisi keheranan, kekaguman lainnya, dan sebagian besar, penghargaan. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Long Hao Chen, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Yang paling mengejutkan mereka adalah usianya. Penatua berambut putih itu mengangguk ke Long Hao Chen sambil tersenyum, tatapan lembutnya memberikan perasaan menyegarkan, itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan murni, yang bahkan menyebabkan rasa sakit di tubuh Long Hao Chen tiba-tiba mereda. Han Qian tersenyum sebelum melambai pada Long Hao Chen dan Chai Er, memberitahu mereka, bergabunglah dengan kami sekarang. Long Hao Chen memberikan tanggapan sebelum bergegas ke sisi mereka, memimpin Chai Er bersamanya. Saat dia melintasi ruangan, wajahnya menunjukkan ekspresi ingin tahu, untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting ini, mengapa guru besar memanggil kami untuk hadir? Bagaimana Chai Er dan saya bisa memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi seperti itu, tanpa perlu bertanya? Dia yakin bahwa ini adalah diskusi yang berkaitan dengan penanganan iblis di kota Pegunungan Selatan. Han Qian meluruskan postur tubuhnya saat Long Hao Chen dan Chai Er tiba di peron. Dia meninggalkan tempatnya bersama dengan kenalan Long Hao Chen dan Chai Er lainnya. Master balai bantu dari kuil assassin, Ying Sui Feng. Pasukan bala bantuan kali ini dipimpin oleh mereka berdua. Han Qian membungkuk ke arah lelaki tua berpakaian putih itu, sebelum menyatakan dengan senyum di wajahnya, Penatua Ling, semuanya, mari kita melakukan pengenalan. Orang ini adalah Long Hao Chen, pahlawan kecil dari pertempuran kali ini. Hao Chen, bagaimana lukamu? Long Hao Chen bergegas untuk melakukan salam ksatria standar kepada semua orang, tetapi masih memegang tangan Chai Er, yang membuat gerakan itu terlihat agak aneh. Dengan hormat, dia menjawab, Ketua Suci Senior, luka saya sudah baik-baik saja. Han Qian menghela nafas, bocah ini, katakan padaku apa yang baik darimu. Sebagai seorang ksatria, kamu melakukannya dengan baik, tetapi mengingat peranmu untuk seluruh aliansi, kamu benar-benar bertindak sangat besar. Semuanya. Meskipun Long Hao Chen masih muda, dia memainkan peran penting untuk kuil ksatria kita. Maksud saya dengan memanggilnya ke pertemuan ini adalah, untuk memberikan pengalaman kepada junior ini. Pendeta Parubaya yang sebelumnya berteriak dengan marah memberikan jawaban yang serius. Han Qian, ini sepertinya agak tidak sesuai dengan aturan. Saya tahu tentang pencapaian adik laki-laki ini, tetapi pertemuan ini sangat penting. Han Qian menatap lurus ke arahnya, menjelaskan dengan resolusi, Saudara Ling, Hao Chen bukan hanya kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum, tapi dia satu-satunya kandidat masa depan untuk peran pemimpin kuil ksatria kita. Selama dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi pemimpin selanjutnya dari kuil ksatria. Tidak ada kandidat selain dia. Kata-kata yang diucapkan Han Qian ini menyebabkan semua orang terdiam. Konsep macam apa itu? Satu-satunya penerus, tapi seberapa muda anak ini? Di semua 6 kuil besar, calon pemimpin diasuh oleh kuil jika diperlukan. Kehormatan langka ini akan diberikan kepada bakat luar biasa, tetapi di seluruh sejarah aliansi kuil, seseorang di bawah langkah ke-7 kultivasi belum pernah ditunjuk untuk peran penerus sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada pengganti tunggal. Pertama-tama, mengesampingkan faktor kelangsungan hidup penerus dalam pertempuran, sikapnya harus diuji untuk waktu yang lama. Karena ini terkait dengan masa depan aliansi kuil, tidak ada kuil yang bisa membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa. Mempelajari tentang kandidat muda seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dan hal yang sama berlaku untuk penunjukan kandidat tunggal ini. Untuk sesaat, beberapa orang yang hadir merasa tidak dapat menerima ini. Dan saat ini, Ying Sui Feng juga berbicara, gadis di sisi Long Hao Chen disebut Chai Er dan merupakan satu-satunya penerus posisi pemimpin kuil assassin kami. Karena dia menggunakan kemampuan yang agak tabu selama misi terakhir mereka, untuk sementara dia kehilangan indera penglihatan, pendengaran, rasa dasar dan penciuman. Inilah mengapa dia tidak bisa memberi salam kepada kalian semua. Mohon maafkan dia untuk ini. Kata-kata Han Qian dan Ying Sui Feng tidak diragukan lagi mengguncang semua orang yang hadir, dan bahkan menyebabkan Long Hao Chen merasa kaget. Secara keseluruhan, tidak lebih dari 6 kuil. Namun, 2 dari kuil besar ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 1 penerus pada saat ini. Dan dari kelihatannya, keduanya masih tidak lebih dari anak-anak. Tidak ada orang di kuil lain yang bisa memahami pemikiran kuil ksatria dan kuil assassin. Bahkan sebelum berbicara tentang sifat anak-anak ini,
Dapatkah kedua kuil besar itu benar-benar memastikan bahwa mereka akan bertahan cukup lama untuk dianggap diberi kesempatan untuk menggantikan pemimpin mereka saat ini? Mereka tampak seperti berusia di bawah 20 tahun, dan juga anggota pasukan pemburu iblis. Meskipun pasukan pemburu iblis dibentuk dari para elit, bahaya yang mereka hadapi selama misi juga sangat besar. Pendeta yang disebut Han Qian sebagai saudara Lin menjawab, karena sudah seperti ini, biarkan kedua teman muda ini bergabung dengan kita. Padahal, Han Qian, berita yang kamu berikan kepada kami benar-benar mengejutkan. Penerus tunggal, apa yang kalian berdua lakukan? Han Qian mengungkapkan senyuman, membusungkan dadanya, aku ingin kalian semua menjaga kerahasiaannya. Tidak ada masalah jika orang-orang dari pihak kita mengetahui hal ini. Tetapi jika iblis mengetahuinya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Penatua berambut putih yang berdiri di atas yang lain berbicara selanjutnya, seperti yang dikatakan Han Qian, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk berbicara secara membabi buta tentang ini setelah keluar dari sana. Kedua teman muda ini sangat menjanjikan. Han Qian, Ying Sui Feng, dua kuil besarmu benar-benar mengumpulkan harta. Menghadapi sesepuh berambut putih, Han Qian membungkuk dengan etika seorang junior kepada seniornya, memberinya jawaban hormat, terima kasih banyak kepada senior Suci Jizan. Han Qian tersenyum menanggapi, tentu saja, dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata tetua berambut putih itu. Dia jelas merasa malu bahwa Long Hao Chen tidak berasal dari kuil pendeta. Terlihat, mengingat bakat Long Hao Chen, jika dia muncul dari kuil imam, dia pasti akan menjadi salah satu jenius terbesar dari generasi muda mereka, dan tidak akan bisa lepas dari posisi penerus tunggal ini juga. Namun, ini tidak mungkin, hanya karena identitas ayah Long Hao Chen. Pendeta Ling Xiao berbicara, kalau begitu mari kita lanjutkan pertemuan kita. Han Qian mengangguk, memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah, Hao Chen, orang ini adalah kakek Ling Xiao. Setelah pertemuan ini berakhir, sebaiknya kamu berterima kasih kepada kakek Ling ini dengan benar, dialah yang merawat sebagian besar lukamu. Setelah mengatakan ini, Han Qian duduk kembali ke posisinya semula, berkonsentrasi pada pertemuan itu. Long Hao Chen tidak akan mengira bahwa pendeta yang tampak serius ini akan benar-benar menjadi orang yang merawatnya, meskipun dia telah kehilangan kesadaran selama 2 hari penuh. Selama ini, dia telah merasakan aliran energi spiritual yang hangat ke dalam tubuhnya, memulihkan saluran di tubuhnya dari kerusakan yang dideritanya. Jadi ternyata pendeta ini sebenarnya. Penatua berjubah emas ini tampaknya juga seorang suci. Tetapi dalam hal ini, tingkat apa yang bisa dicapai oleh sesepuh berambut putih ini, sepertinya dibandingkan dengan dia, semua orang di sini adalah seorang junior. Ling Xiao menyatakan, maka kita harus terus mendiskusikan berbagai laporan tentang situasi tersebut. Kami telah sepenuhnya menyapu medan perang, tapi kali ini, kerusakan yang ditimbulkan pada kota pegunungan selatan adalah bencana. Sebagai konsulat kota, saya memikul seluruh tanggung jawab untuk itu. Perintah saya tidak tepat, dan tindakan saya harus ditinjau oleh aliansi. Han Qian menghela nafas dan menanggapi ini, Kakak Ling, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kami bisa menyalahkan ini pada Anda? Musuh datang terlalu tiba-tiba, 12 dewa iblis, dengan setengah dari mereka di peringkat 36 teratas, adalah formasi pertempuran yang tidak akan bisa dilawan oleh perbatasan kita. Kali ini, kami tidak tahu apa yang membuat iblis menjadi gila seperti itu, tetapi jika bukan karena perintah tetua Ling, kami bahkan tidak akan sampai di sana tepat waktu. Penampilan Ling Xiao masih tampak suram, dia melanjutkan, meskipun kami tidak tahu untuk alasan apa iblis datang, kerusakan kami kali ini terlalu parah. Dari 200.000 pasukan yang awalnya dimiliki pertahanan kami, hanya tersisa 50.000, dengan setengah dari mereka terluka. Meriam ajaib di kota pegunungan selatan semuanya telah dihancurkan, dan lebih dari sepertiga resimen pendeta markas besar kami tewas dalam pertempuran. Akhirnya, 6 dari kami dari langkah ke-8 meninggal. Penatua berambut putih mengerutkan alisnya, Ling Xiao, tenanglah. Sebagai penanggung jawab eksekutif kuil pendeta, berhentilah menjadi begitu pemarah. Ling Xiao menundukkan kepalanya di hadapan tetua berambut putih itu, ya, kakek. Mendengar kata, kakek, Long Hao Chen langsung sangat terkejut. Orang itu adalah orang suci, adapun kakek suci, dia setidaknya harus berusia 200 tahun. Bahkan dibandingkan dengan setiap anggota pasukan pemburu iblis legendaris pada waktu itu, ini adalah orang tertua yang pernah ditemui Long Hao Chen sejauh ini. Lebih jauh lagi, sesepuh ini memancarkan aura yang tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan 6 orang pada waktu itu. Melanjutkan untuk mengendalikan emosinya, Ling Xiao melanjutkan,
selama pertempuran ini, sisi gunung selatan mengalami kerusakan dalam segala hal, yang bisa dikatakan telah lepas dari genggaman kita. Jika bukan karena kedatangan cepat saudara Han dan saudara Ying, satu-satunya hasil akhir yang bisa muncul adalah kehancuran total. Namun, kami juga menyebabkan pasukan musuh menderita kerugian besar. Pelanggaran iblis sangat mendadak dan terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Kecerdasan kami di wilayah iblis tiba-tiba tidak mendapat kabar sama sekali. Dan kali ini, iblis tidak hanya mengirim 12 dewa iblis, tetapi juga pasukan dengan hampir 1 juta pasukan, sambil menyerang dengan kejam siang dan malam, tanpa jeda. Korban kami tidak terhitung, tetapi meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis itu yang mati, setidaknya 8 berakhir dengan luka berat, dan tidak akan bisa berperang untuk waktu tertentu. Dan korban mereka dari langkah ke-7 ke atas adalah 3 kali lipat dari kita. Sama seperti untuk kota pegunungan selatan, pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis, meskipun satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka tidak berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Han Qian menyatakan, "Tenanglah, Saudara Ling. Kami hanya bala bantuan pertama yang bergegas. Setelah permintaan penyelamatan Anda, aliansi segera menanggapi, mengumpulkan pasukan besar untuk membantu kami. Dalam 10 hari, pasukan lain yang terdiri dari setidaknya 500.000 pasukan akan berada di sini, mendengarkan dan mematuhi tugas kota pegunungan selatan." Bukan kebetulan bahwa aliansi kuil dapat mengumpulkan begitu banyak pasukan. Lagi pula, organisasi aliansi dirancang dengan tujuan mengatasi iblis. Dalam hal topografi, perbatasan bersama antara aliansi dan wilayah iblis mirip dengan kota pegunungan selatan. Meskipun tidak membentuk benteng alami seperti Exorcist Mountain Pass, kota pegunungan selatan memiliki danau yang besar dan tidak ramah di sisi kirinya. Ini adalah benteng alami mereka, sehingga iblis hanya bisa menyerang kota dari depan atau kanan. Setiap kota strategis yang terletak di aliansi kuil memiliki kekuatan militer yang sangat besar, dan kota-kota 6 kuil besar adalah yang paling penting dari benteng-benteng ini. Selain itu, aliansi juga mengumpulkan kekuatan utama mereka di sekitar kota suci. Jika masalah muncul di suatu tempat, pasukan penyelamat akan segera dikirim. Ini juga alasan mengapa kota suci terletak di pusat kuil aliansi. Wilayah kuil aliansi jauh dari seluas wilayah iblis, tetapi untuk alasan yang sama, hanya diperlukan 10 hari untuk bergegas keluar dari kota suci ke salah satu dari 6 kota strategis, dan waktu dapat dikurangi lebih jauh. Dengan demikian, bala bantuan bisa tiba dengan kecepatan cepat. Kali ini, kota pegunungan selatan hanya menghindari kehancuran, oleh karena itu, mereka secara alami segera memberi mereka dukungan. Han Qian bertanya, "Saudara Ling, apakah Anda tahu mengapa iblis tiba-tiba melancarkan serangan yang begitu sengit? Selama beberapa tahun terakhir, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka yang biasa." Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit, "Kami mulai memahami alasan ini setelah dimulainya serangan iblis ini, itu sekali lagi untuk surga ilusi." Mendengar kata-kata surga ilusi, wajah Han Qian langsung dipenuhi dengan ekspresi terkejut. "Jadi maksudmu surga ilusi akan dibuka kembali?" Ling Xiao mengangguk, bahkan kakek baru mulai merasakan fluktuasi unsur yang datang melalui surga ilusi beberapa hari yang lalu. Sebelum 1 bulan berlalu, surga ilusi akan dibuka kembali.